Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Maka jeda video kali ini dan berdoa mulai. Dengan doa tersebut, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maka untuk selanjutnya simak pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Sebelum itu, memasuki materi kali ini, marilah kita ketahui atau perlu kita ketahui rukun iman itu ada 6. Ini anak-anakku sekalian pasti sudah mengetahui. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, iman kepada malaikat-malaikatnya. 3, iman kepada kitab-kitabnya. 4, iman kepada rasul-rasulnya. 5, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Memasuki materi kita kali ini, sebelum itu mari kita ketahui apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang berisi wahyu Allah supaya disampaikan isinya dan kandungannya kepada umat manusia. Kumpulan wahyu itu ada yang disebut suhuf. Sebagai orang Islam, kita wajib mempercayai semua kitab dan suhuf yang telah diturunkan Allah kepada para rasul-rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalalam ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dengan tegas Allah mengingatkan kepada orang yang beriman agar tetap menjaga keimanannya. Jangan sampai menjadi orang yang kufur atau kafir. Allah juga mengisyaratkan jika tidak mengimani kitab-kitabnya, maka seseorang akan jauh tersesat. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang Islam agar tidak tersesat. Beriman berarti percaya dan sungguh-sungguh kepada sesuatu. Beriman kepada kitab Allah berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan dan diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup dan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Umat Islam yang rajin membaca Al-Quran berarti telah beriman kepada Allah. Karena dengan membaca Al-Quran berarti kita percaya pada kitab-kitab Allah. Sedangkan percaya kepada kitab-kitab Allah termasuk salah satu rukun iman yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah merupakan salah satu rukun iman yang ketiga. Sebagai seorang muslim, kita harus membiasakan diri untuk selalu membaca dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Sudahkah kamu mengamalkan ajarannya? Semoga kalian di rumah selalu mengamalkan ajaran di dalam Al-Quran. Untuk itu kalian yang belum bisa membaca Al-Quran, maka belajarlah
membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini ada beberapa cara untuk mengimani Al-Quran sebagai kitab Allah, mengimani kitab kita atau kitab suci umat Islam, yaitu cara mengimani kitab Al-Quran, meyakini akan kebenaran isinya, keasliannya, kemurniannya, dan kesucian Al-Quran. Yang kedua, berusaha mempelajari bacaan Al-Quran sehingga dapat membaca sesuai ilmu tajwid yang benar. Yang ketiga, membaca dengan istiqomah, rutin setiap hari, itu setelah maghrib atau sebagainya. Yang penting rutin atau istiqomah. Yang keempat, berusaha mempelajari isinya secara berangsur-angsur sehingga dapat mengerti dengan benar isi kandungan Al-Quran yang dibacanya. Kita mengerti apa makna yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut. Yang kelima, berusaha mengamalkan isi Al-Quran setelah kita mengetahui arti dan maksud ayat demi ayat. Misalnya melaksanakan yang diperintahkan seperti sholat, puasa, berbakti kepada orang tua, dan sebagainya. Menjauhi larangan seperti meninggalkan sholat, membantah perintah orang tua, minum barang yang memabukkan, dan masih banyak lagi yang dilarang di dalam Al-Quran. 6. Mencintai Al-Quran dan menjadikan hiasan hati, lisan, dan hiasan ruangan. Yang ketujuh adalah mendakwahkan Al-Quran. Maksudnya adalah bila kita sudah pandai membaca, maka ajak dan ajari orang lain agar bisa membaca Al-Quran. Bila kita mengerti isi kandungan Al-Quran, maka beritahu kepada orang lain agar mereka mengerti dan tidak dalam kesesatan dan dalam kemaksiatan. Anak-anak kelas 5, yang kita pelajari selanjutnya yaitu cara mengimani kitab-kitab selain Al-Quran. Yang pertama, meyakini adanya kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Maksudnya adalah kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 3 kitab kepada para rasul sebelum kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai orang muslim tidak diwajibkan memahami dan mempelajari serta mengamalkan isi yang terkandung dalam kitab Taurat, Zabur maupun Injil. Namun kita mengamalkan Al-Quran berarti kita telah mengamalkan kitab-kitab yang lain setelah turunnya Al-Quran sebagai penyempurna. Kitab-kitab terdahulu merupakan bukti dan titik awal berlakunya kitab-kitab yang lain. Yang ketiga adalah menghormati para pengikut kitab-kitab yang lain dengan cara tidak ikut campur dan tidak mengganggu mereka. Hal itu sebagai wujud adanya demokrasi dalam negara Islam. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita mengenal nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rasul membawa ajaran yang diwahyukan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasul tersebut wajib disampaikan kepada umatnya. Wahyu Allah itu dinamakan kitab suci. Adapun nama kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita imani tersebut adalah 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina. Kitab Taurat berisi tentang hukum-hukum agama, berita gembira, dan peringatan serta kabar bahwa kelak di kemudian hari akan diutus Nabi terakhir bernama Nabi Muhammad SAW yang akan membawa agama Islam, menggantikan dan melanjutkan agama sebelumnya. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam
Adapun isi dari kitab Zabur adalah berbagai macam doa, zikir, pujian, pengajaran, dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam binti Maryam. Kitab Injil berisi tentang hukum, seruan, dan ajakan kepada manusia agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya. Yang terakhir adalah kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di Madinah. Pokok-pokok isinya yang utama adalah tauhid, sejarah, syariah, dan lain-lain. Banyak sekali yang terdapat ajaran di dalam ayat suci Al-Qur'an. Kitab-kitab tersebut pada dasarnya isinya sama, yaitu anjuran kepada umatnya masing-masing untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Sedangkan perbedaan ada pada cara dan waktu penyampaiannya yang disesuaikan dengan keadaan waktu kitab-kitab tersebut diturunkan. Dari 4 kitab suci ini yang masih ada dan tetap terpelihara keasliannya dan karunia-Nya hanyalah kitab suci Al-Qur'an. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya sudah musnah dan sudah banyak diubah dan diselewengkan oleh para pengikutnya. Ya, itulah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama. Aminkan doa dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pembelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.